Shalom aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS, kali ini membahas sebuah tema. Judulnya begini, Wong mati kuwi bebas. Ya. Ini beda dengan lagu. Ada lagu yang judulnya Wong edan kuwi bebas. Tapi kalau ini Wong mati kuwi bebas. Maksudnya begini ya saudara-saudara ya. Orang mati itu bebas loh. Ya, Anda mau kubur cara Kristen, mau cara non Kristen, mau cara apapun juga nggak ngaruh bagi si jenazah, nggak ngaruh apa-apa. Tidak berarti kalau Anda ritual pakai Kristen terus masuk surga gitu, enggak ya. Orang mati itu bebas ya toh. Ada orang yang kecelakaan pesawat misalnya, jatuh gitu. Kan nggak ketahuan itu gitu. Terus Anda mau ritualin apapun juga ya, Anda nggak tahu apa-apa toh, orang mayatnya ada di mana ya toh. Dulu waktu ada pesawat jatuh di Gunung Salak itu di Bogor tuh ya, kan ada akhirnya dikubur massal tuh ya. Ya beberapa nama yang Kristen diserahkan ke ini, maaf nih, kan tidak komplit ya toh. Misalnya maaf nih ya, kepalanya diserahkan ke Kristen, siapa tahu tangannya diritualkan agama lain ya kan hancur ya toh. Cuman ketahuan bagian kepala sama sedikit badan, kakinya mungkin bagian kepala diritualin secara Kristen lah, kakinya kan kita nggak tahu, siapa tahu kakinya nyampur ke sana ya toh, diritualkan non Kristen ya toh. Wong mati kuwi bebas, orang mati itu bebas dan tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang terjadi dengan si almarhum itu ya saudara. Makanya di dalam ayat Alkitab tidak ada itu ritual bagaimana upacara kematian tuh nggak ada ya, nggak ada ya. Hanya ada sedikit yang menyinggung-nyinggung, yaitu di 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 15, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 15 dan 1 Korintus 15 ayat 51-52. Silahkan Anda baca. Intinya itu gini, saudara-saudara, kalau yang sudah mati ya nggak usah ditangisi lah, nggak usah sedih lah. Janganlah Anda itu seperti orang yang nggak punya pengharapan gitu loh ya. Ini Paulus tuh ngasih tahu, orang mati dalam Tuhan itu nanti akan bangkit lagi. Nanti akan, kalau kita percaya Yesus Kristus, itu nanti kita akan dibangkitkan dan nanti akan hidup kekal di surga. Itu menghibur orang yang, keluarga yang ditinggalkan, orang sudah meninggal. Tidak ada sama sekali doa untuk si mayat, nggak ada. Ya, kami dari Gereja Alkitab Allah Esa, kalau mengadakan acara kedukaan, maka kami mengeluarkan surat kematian ya, sertifikat kematian lah, surat kematian lah ya. Di samping Anda sendiri mengurus ke RT, RW, ke kelurahan untuk urusan surat kematian, kami juga mengeluarkan surat bahwa jemaat kami sudah meninggal gitu ya. Di dalam acara kedukaan ya, kami paling menghibur dengan ini 1 Tesalonika 4 ayat 13-15 sama 1 Korintus 15 ayat 51-52. Termasuk cabang-cabang yang di daerah-daerah melakukan ini juga ya, harus melakukan ini juga. Tidak ada doa untuk mayat, nggak ada ya. Apapun yang kita lakukan untuk si jenazah nggak ngaruh apa-apa terhadap dia. Ayat Alkitab sudah tegas mengatakan, misalnya di dalam 2 Timotius 3 ayat 15, hanya yang percaya Kristus Yesus yang selamat masuk Firdaus, yang sudah dibaptis dengan benar namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Itu untuk kondisi normal. Kecuali kalau kondisi tidak normal, kadang-kadang nggak sempat dibaptis, it's okay ya. Untuk kondisi normal itu baptis dulu, yaitu yang benar, kemudian mati di dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah, tidak menoleh ke belakang, Allahnya ada 3 yaitu, dan lain sebagainya, Tritunggal dan lain sebagainya, itu tidak yaitu. Tetapi di dalam acara kedukaan kita juga nggak boleh ya. Suatu saat ada acara kedukaan, saya mengalami bahwa orang ini sebenarnya belum Allah Esa ya. Kami tentu tidak etis, kami itu bilang begini, baiklah Bapak Ibu Saudara, kita kebetulan almarhum ini belum Allah Esa. Nggak boleh ya, nggak boleh begitu.
Ya sudah, kita nggak usah singgung-singgung ini almarhum ini, ya. Ya, saya juga jarang melakukan, terus kami percaya bahwa almarhum ini masuk Firdaus. Saya jarang memakai kalimat itu kecuali kalau saya yakin bahwa orang ini sudah beriman dan menjadikan Yesus satu-satunya Allah. Ada banyak jemaat kami yang bapaknya sudah Allah Esa, tapi maaf nih, istri dan anaknya masih Tritunggal, ya. Tritunggal penyembah patung misalnya. Jadi kadang-kadang bapak ini sudah kadang bimbang gitu, kadang-kadang ikut ke sana, kadang ikut ke sini ya. Tentu kami tidak pernah singgung-singgung bahwa saudara-saudara bapak almarhum ini kami percaya dia ada di Firdaus, nggak berani saya ngomong gitu ya. Kecuali kalau saya yakin orang ini sudah Allah Esa. Jadi kami jarang menyinggung-nyinggung itu, kami hanya menyinggung-nyinggung memakai ayat Alkitab 1 Timotius 4 ayat 13-15 atau 1 Korintus 15 ayat 51-52. Wong mati kuwi bebas, orang mati itu bebas, ya. Kita jangan singgung-singgung almarhum ya. Kalau mau menghibur, hiburkanlah yang ditinggal, yaitu dengan penghiburan bahwa wes to Bapak Ibu yang sudah meninggal itu, kita yakin bahwa kalau dia percaya di dalam Tuhan, maka nanti akan dibangkitkan, akan hidup kekal di surga. Wes gitu saja. Walaupun kadang-kadang kita dak-dikuk orang ini aja belum Allah Esa ya. Valid Pak Bu, kalau Anda tidak menyembah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah, saya Pendeta Hendy Tandianta mau ngasih tahu, dijamin kalau Anda mati tidak ke Firdaus. Pasti. Ayat Alkitab itu tidak pernah bohong ya. Tidak pernah tidak benar. Ayat Alkitab selalu benar ya. Kalau ajaran gereja bisa salah, ajaran pendeta bisa salah. Saya Pendeta Hendy Tandianta menyampaikan Alkitab yang benar, bahwa seseorang itu ketika mati masuk Firdaus, syaratnya dia harus beriman kepada Yesus Allah yang benar. Yang masih nyembah Bapa, sorry ya, tegas ya toh, alamaut. Yang masih nyembah patung, sorry, alamaut. Yang masih Bapa dalam nama Yesus sikara marah baraba, sorry, alamaut. Tegas ya, kayak gitu ya. Tetapi di dalam acara kedukaan ya kami tidak nyebut-nyebut terus, karena almarhum ini masih meragukan apakah Allah Esa apa tidak. Jadi ya mari kita berdoa gitu ya. Ya, dengan tidak yakin. Ya saudara ya. Jadi itu penjelasan umumnya ya. Orang yang sudah mati sama sekali tidak bisa berhubungan dengan yang masih hidup, sama sekali nggak ada ngaruh gitu. Pahalamu tidak ngaruh saat kamu mati ya. Yang menentukan adalah imanmu. Nanti pahala perbuatanmu dipakai saat kamu bangkit. Itu pun bagi yang ke Firdaus. Bagi yang ke alam maut nggak ada gunanya pahalamu. Udah capek-capek cari pahala, nggak ada guna. Lah kamu masuk alam maut. Kristen penyembah Bapa tiap hari nyembah Bapa itu. Nyembah Bapa tiap hari nyembah Bapa. Nanti kalau mati nggak ada gunanya itu. Imanmu nggak ada gunanya. Pahalamu nggak ada gunanya. Dijamin. Ya, ayat Alkitab. Kecuali Anda mau tobat, jadilah Kristen, domba penyembah Yesus Allah yang benar. Pak, Bu, berapa puluh tahun kamu jadi orang Kristen hari ini? Ya, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi kamu meninggal. Kalau kamu tidak tobat, maka meskipun dirimu menyatakan sebagai KTP Kristen sekalipun, Yesus akan bilang, maaf, aku nggak kenal kamu. Aku nggak kenal kamu dari mana datangnya, ya tak cari-cari di kitab kehidupan nggak ada namamu. Gimana Bu kalau gitu Pak? Ya, Yesus bilang tidak tahu dari mana kamu datang. Gitu. Orang yang benar adalah datang dari baptisan. Namamu tertulis di dalam kitab kehidupan, baptisnya harus benar. Gitu. Harus alkitabiah, jangan baptis yang karangan pendeta, baptis bayi, baptis percik. Gitu. Tidak dijamin, itu nggak ada gunanya sama sekali. Baptis ulang. Ya, setelah new normal ya, banyak yang mau baptis, yuk ikut baptis yuk ya. Tanggal 6 Juni hari Sabtu ini di Kelapa Gading ya. Nanti kita cek, semoga sudah buka kolam renangnya. 13 Juni di Cikarang, Bekasi. Ayo pada daftar dari sekarang. 13 sampai 20 Juni di Pamulang. Ayo pada daftar. 27 Juni di Tangerang. Kemudian nanti berikutnya menyusul.
Di daerah-daerah, di cabang-cabang juga sudah ada. Mungkin baru kalau daerah kan new normalnya mungkin pertengahan Juni ya. Kalau daerah Jabodetabek kan awal Juni ya. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Wong mati kuwi bebas, orang mati itu bebas ya. Segala ritual yang Anda lakukan nggak ngaruh apa-apa terhadap keselamatan itu si jenazah ya. Yang menentukan adalah imannya. Makanya kekristenan tidak ada ritual ibadah orang mati itu nggak ada ya. Hanya ada sedikit ini di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 15, 1 Korintus 15 ayat 51 52 ini penghiburan bagi yang ditinggalkan supaya tidak sedih berlarut-larut karena kita meyakini jika si almarhum ini sudah beriman pada hanya yang beriman pada Kristus Yesus, dia akan firdaus, nanti akan dibangkitkan. Itu Alkitabiah. Tetapi yang beriman bukan kepada Kristus Yesus ya mohon maaf. Kita kalau sedang melayani, meskipun kita tahu bahwa orang ini belum beriman pada Kristus Yesus, ya jangan disinggung-singgung ya. Pakailah yang penghiburan ini saja, ayat-ayat penghiburan ini ya. Walaupun kita tahu ini orang ini nggak masuk firdaus ini, sorry, kita tahu kan mana yang wong dibaptis juga belum ya toh. Dulu aja diajak baptis nggak mau ya toh. Terus tiap hari juga masih meragukan antara dia mengimani Yesus atau menyembah Bapa, menyembah ilah lain. Itu Allahnya 3 apa 1 kita masih nggak jelas ya toh. Itu ya, banyak kasus seperti itu. Kepada kepala-kepala cabang ya di daerah juga melakukan hal yang sama. Pakai cluenya pakai ini ya Pak ya. Pakai ini. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan masih tetap dibuka. Yang mau ikut baptisan saya ulang 6 Juni di Kelapa Gading, 13 Juni di Cikarang, 20 Juni di Pamulang Tangerang Selatan, 27 Juni di Tangerang Kota. Nanti berikutnya ke Bogor, terus ke tempat lain juga menyusul. Yang di daerah-daerah hubungi aja kami. Nanti kita kasih tahu ke daerah-daerah, mudah-mudahan di sana sudah ada kolam renang yang buka. Contoh di Blitar ya toh. Di Blitar ada yang mau baptis, ternyata wah Pak, di Blitar belum ada Pak yang kolam renang buka, mungkin minggu depan ya atau akhir Juni ya begitu ya. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandian TBBS. Haleluya, amin.